kabar orang tua kamu gimana? Alhamdulillah, sama orang tua saya juga baik-baik saja. Nah, masih terasa ya di sini dalam ruangan ini masih terasa suasana lebarannya, liburannya. Kamu udah liburan kemana aja? Liburan mungkin saya cuma di rumah aja sih Bu, dan juga liburan kali ini juga agak berat buat saya. Kalau boleh tahu berat kenapa? Ya mungkin berat karena banyak pikiran itu sih Bu, akhir-akhir ini. Apa yang Ana pikirin sampai muka Ana tuh terlihat murung, tidak ceria, tidak seperti biasanya lah. Ya, saya kesini juga ingin cerita ke ibu, tapi saya juga bingung ingin cerita dari mana. Nah, di sini kamu relax aja, relax, santai. Anggap aja ibu ini kayak teman kamu, bestie kamu yang sering kamu ajak cerita, curhat di media sosial, terutama WA. Jadi udah relax aja, anggap aja ibu ini teman kamu. Nah, di sini kamu jangan khawatir anak, karena apapun yang kamu ceritakan kepada ibu, apapun cerita yang kamu sharing ke ibu hari ini, di ruangan ini tentunya bersifat rahasia. Mengapa bersifat rahasia? Supaya cerita yang kamu tuangkan ke ibu hari ini tuh tidak ibu sebarkan ke orang lain tanpa seizin dari kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Iya Bu, saya juga sangat percaya ke ibu. Nah, kemudian selanjutnya ibu mau tanya, apa masalah yang membuat kamu terasa murung hari ini? Awalnya sih begini Bu, saya kan kuliah sambil kerja di kota. Pasti waktu liburan kemarin saya pulang, ternyata di rumah ada masalah. Dan mungkin masalahnya juga gimana ya Bu, kan ibu saya kan kerja dari pagi sampai sore, adik saya masih sekolah, mungkin baru kelas 2 SD, masih kecil lah Bu, juga masih butuh kasih sayang. Jadi kalau bapak saya yang di rumah kan, kalau laki-laki kalau ngurus kan mungkin cuma yang pokok-pokoknya aja, nggak nyampe yang itulah Bu. Berarti kamu di sini merasa kepikiran tentang adik kamu ya, yang masih kelas berapa tadi? Kelas 2 SD. Nah, ketika kamu sedang kerja di kota, kamu sedang kepikiran adik kamu yang sedang di rumah, yang mungkin kurang kasih sayang dari orang tua kamu secara utuh. Nah, kalau boleh tahu, emangnya ibu kamu kerjanya mulai pukul berapa hingga pukul berapa? Ibu saya kerja mungkin dari pukul 7 pagi, kalau pulangnya sih nggak bisa ditentukan sih Bu, pulang mungkin bisa sampai jam 6, tengah 6, jam 5, nggak tentu. Berarti di sini kamu merasa adik kamu itu kurang kasih sayang dari ibu kamu gitu. Apa yang membuat kamu tahu kalau misalnya adik kamu itu ngerasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tua kamu? Ya, saya lihat dari postur tubuhnya juga, dia juga mungkin jarang makan. Kalau pagi kan biasanya sebelum ibu kerja dia sering disuapin atau apa, kalau sekarang enggak. Jadi kayak dia apa-apa jadi sendiri, jadi nggak keurus gitu Bu. Wah, anak ibu mendengarnya tentu sangat prihatin kepada kamu ya, tentang apa yang sedang kamu pikirkan. Iya Bu, akhir-akhir ini adik saya juga jadi sering murung, susah senyum, kayak kuranglah ceria lagi. Makanya saya nekat ambil keputusan buat nggak balik kerja dulu, tapi sekarang malah saya galau sendiri. Saya juga butuh penghasilan untuk biaya kuliah saya. Jadi kamu ternyata sekarang merasa terbebani oleh pikiranmu sendiri, anak. Iya Bu, saya juga merasa semua tanggung jawab saya tuh numpuk di saya semua, tapi saya juga nggak mau lihat adik saya sedih atau pikiran lah buat yang lain-lain, biar dia fokus belajar juga.
Nah, di sini ibu paham atas kekhawatiran kamu terhadap adik kamu, terhadap keluarga kamu. Kamu itu seperti sudah mengisi kekosongan yang ada dalam keluarga kamu. Kamu memikirkan adik kamu, kedua orang tua kamu, pekerjaan kamu, dan masa depan kamu yang sudah kamu tata dan kamu bangun sendiri. Iya Bu, kadang juga saya ngerasa egois juga kalau saya mikir tentang pekerjaan saya sama kuliah saya. Kalau saya di kota gitu, jadi kayak saya nggak ada pikiran buat di rumah atau apa, jadi kayak merasa kurang aja. Kamu udah hebat Ana dalam mengambil situasi ini. Kamu bisa mengendalikan pikiran kamu seutuhnya walaupun masih sering galau ya, masih sering kepikiran di rumah, kepikiran kerja gitu. Nah Ana, dalam situasi yang sedang kamu hadapi sekarang, seharusnya masalah situasi sekarang itu harus dihadapi bersama-sama, bukan hanya kamu sendiri yang menanggung semuanya. Nah, yang mengakibatkan pikiran kamu merasa terbebani pikiran. Nah, yang ada malah kamu ujung-ujungnya mengganggu kesehatan kamu. Seharusnya kamu sudah bilang belum ke orang tua kamu atau terutama ke bapak kamu agar kedepannya bisa lebih merawat adik kamu dengan baik, mengurus adik kamu dengan lebih yang telaten lagi. Kamu sudah bicarakan itu? Belum sih Bu, kalau tentang bicarakan tentang masalah ini belum, soalnya saya nggak berani, takut menyinggung mereka untuk bicara tentang soal adik saya ini. Nah, mungkin nanti kita akan memperjelas bagaimana caranya supaya kamu bisa mengobrol dengan bapak kamu dengan lebih kata-kata yang lebih baik agar bisa menyentuh hati orang tua kamu mungkin ya. Iya Bu. Nah, ini tahap yang selanjutnya. Coba kamu bayangkan atau kamu pikirkan bagaimana kalau misalnya kamu tetap bisa kerja, tetap bisa kuliah juga, tapi kamu coba sementara waktu untuk mencari pekerjaan di sekitar desa kamu. Tentunya mungkin banyak ya lowongan pekerjaan yang tentunya bisa membuat kamu lebih bisa mengontrol atau mengawasi adik kamu di rumah tuh. Boleh juga sih Bu saran dari Ibu, tapi kalau semisal saya kerja atau enggak itu Bu, kayak mungkin kan saya kerja dari pagi sampai sore juga, jadi kayak nggak ngurus juga kan Bu kalau semisal adik saya ditinggal lagi. Nah, kemungkinan kan mungkin karena jarak kerja kamu nanti misalnya di desa lebih dekat dengan rumah kamu, kamu bisa kan ada mungkin jam istirahat dari kerja itu kamu tuh bisa mengajak adik kamu di rumah bagaimana situasinya gitu. Kamu siapkan dulu makannya, kamu siapkan dulu pakaian dia, atau mungkin kamu bersihkan dulu dia gitu. Lalu nanti kamu suruh tidur, mungkin nanti dia akan tahu buat waktunya main. Nanti kamu kasih tahu, dek kamu nanti setelah makan harus tidur dulu ya, baru itu kamu boleh main kayak gitu. Ya Bu, mungkin bisa saya coba besok untuk melakukan apa yang saran dari Ibu ini. Nah, jika kamu nanti sudah menempatkan situasi ini, kamu udah kerja di desa, kamu tuh tidak boleh juga terlalu memikirkan adikmu lagi. Kamu juga harus bertanggung jawab atas pekerjaanmu juga gitu. Kemudian kamu juga bicara ke bapak kamu, misalnya bapak di rumah tuh kayak bicara, Pak, nanti kedepannya tolong perhatiin adik lagi ya, tolong kasih perhatian lagi, karena kan ibu nggak di rumah gitu, ibu kamu kan nggak di rumah, jadi kasihan kalau misalnya dia terlalu terlantar gitu. Kamu bisa, pokoknya kamu bicara dengan bapak kamu tuh pelan-pelan tanpa adanya nada emosi, supaya bapak kamu tuh tidak tersinggung yang bisa mengakibatkan percekcokan gitu. Iya Bu, nanti mungkin saya juga akan bicara dengan bapak pelan-pelan kayak tentang mengurus adik saya gitu. Kalau tentang Ibu mungkin kalau untuk disuruh berhenti kerja juga nggak bakal mau. Nah, terima kasih Ana, kamu sudah hari ini sudah meluangkan waktu dan bercerita dengan tenang, santai, dan rileks.
Saya yang harusnya berterima kasih ke ibu. Saya jadi merasa nggak sendirian lagi. Dulu saya pikir saya cuma ada dua pilihan, keluarga atau masa depan saya, tapi ternyata masih ada jalan tengahnya lagi yang bisa kita ambil. Nah iya, nah dari sini tuh kamu selanjutnya boleh datang ke ruangan ibu untuk bercerita. Tentunya kamu dengan kamu cerita apa dari itu, saya merasa kalau kamu tuh hebat. Kamu sebagai mahasiswa, kamu bisa menata masa depan kamu untuk kuliah, untuk keluarga, untuk masa depan kamu dan masa depan adik kamu tentunya. Ya Bu, nanti saya juga usahakan buat mengambil langkah yang terbaik lagi. Nah, yang ibu bilang tadi ya, kamu jangan lupa untuk membicarakan kepada bapak kamu supaya nanti kedepannya mungkin bisa lebih baik dengan adanya solusi yang ibu kasih. Ya Bu, insya Allah nanti saya akan bicara kepada orang tua saya dengan pelan-pelan seperti saran ibu tadi. Nah, baik ya, mungkin minggu depan ibu minta untuk kembali ke ruangan ibu untuk ibu melihat evaluasi apa yang mungkin sudah berjalan atau berkembang setelah sesi konseling keluarga pada hari ini. Bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu sudah merasa tenang, rileks, atau mungkin masih ada yang perlu diunek-unek yang disampaikan lagi? Ya Bu, nanti minggu depan saya usahakan ketika ada waktu luang saya akan ke ruangan ibu lagi. Bagaimana perasaan kamu? Ya sedikit membaik lah Bu, setelah cerita ke ibu saya jadi agak lega lagi. Nah, kamu kedepannya kamu tidak boleh merasa sendirian ya. Kalau misalnya kamu tidak mau ke ruangan ibu, tidak sempat, kamu bisa ke orang-orang yang kamu percaya gitu untuk kamu cerita, untuk kamu sharing, biar kamu tuh tidak merasa semuanya tuh harus kamu tanggung sendiri, kamu pikirkan sendiri. Seenggaknya kamu punya untuk teman cerita untuk meluapkan apa yang kamu rasakan. Begitu Ana. Ya Bu, terima kasih sudah memberi saran-saran yang bagus untuk saya. Nah, mungkin ada lagi yang perlu kamu tanyakan atau kamu ceritakan sebelum mungkin kita akhiri sesi konseling ini? Ini sudah nggak ada lagi sih Bu. Nanti kalau misal saya ada mungkin nanti saya kesini untuk cerita ke ibu. Ibu doakan semoga apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu usahakan, semuanya berjalan dengan lancar ya Ana. Amin. Terima